estimasi. Di sini saya akan mengerjakan soal C, yaitu soal UAS statistik. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS yaitu soal C nomor 1, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan antara kelompok pegawai negeri dan swasta dalam memberikan pertimbangan untuk memilih partai politik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data melalui 2 kelompok sampel yang diambil secara random. Dari 2.500 sampel pegawai negeri yang diambil 1.000 orang menyatakan bahwa pertimbangan memilih partai adalah karena misi dan visi partai yang jelas. 700 orang pemimpin partai reformis dan 800 orang karena anjuran atasan. Selanjutnya, dari 1.200 sampel pegawai swasta yang diambil 650 yang menyatakan bahwa pertimbangan memilih partai misi dan misi partai yang jelas 450 orang karena pemimpin partai yang reformis dan 100 orang karena anjuran atasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan soal statistik nomor 1, yaitu populasi 2 sampel. Di sini diketahui bahwa mengetahui apakah perbandingan pegawai dan swasta dalam memberikan pertimbangan. Di sini terdapat nama, visi dan misi, reformisi, anjuran atasan, dan jumlah. Di sini terdapat 2 variabel, yaitu pegawai negeri dan pegawai swasta. Di mana pegawai negeri ini visi dan misinya 1.000 sampel, reformasi 700, anjuran atasan 800. Baik, di sini kita akan langsung mengerjakan yang X1 dikurang X2. Baik, kita menggunakan rumus sama dengan kita klik kurang, kita klik lalu enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian D kuadrat 2 sama dengan kita klik hasil ini tadi, kemudian kemudian kuadrat angka 2. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, kita akan menemukan hasilnya. Selanjutnya yang di kuadrat 2 dan ini hasil semuanya. Kemudian kita jumlahkan X1 dikurang X2 seluruhnya dan D kuadrat 2 seluruhnya. Kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita pencet sampai ke atas, sampai ke bawah maksud saya, lalu enter. Yang kedua, D kuadrat 2 dengan rumus sama dengan buka kurung, kita pencet ini, lakukan ke bawah, arahkan ke bawah. Kita akan mengerjakan yang jumlah D kuadrat 2 dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita pencet ini sampai dengan ke bawah, kemudian enter. Nah, ini hasil
dari jumlah D kuadrat 2. Sekarang kita akan mencari kita akan mencari hasil D kuadrat 2 dengan rumus sama dengan kita pencet hasil X1 dikurang X2, kemudian kuadrat 2, kita enter. Kemudian jumlah yang kedua, yang jumlah D kuadrat 2 sama dengan rumus sama dengan, kita klik, kemudian kita enter. Kemudian setelah jumlah ini telah didapatkan, maka kita akan mencari jumlah S dan T. Jumlah S kita menggunakan rumus. Baik, kita langsung aja ini langsung mencari nilai S, yaitu dengan rumus sama dengan SQRT, kemudian buka kurung 1/11, kemudian dikali atau bintang, kemudian buka kurung 1 kali, kita klik ini, kemudian kurang, kemudian buka kurung, kita klik yang ini, kemudian dibagi 20, tutup kurung sampai dengan warna hitam, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita ingin mencari nilai T dengan cara kita mencari T dengan kita lihat di X1 dan di X2 ini udah ada hasilnya 1300. Jadi kita buat rumusnya di sini menjadi sama dengan buka kurung 1300 dibagi 20, kemudian tutup kurung dibagi kita bagi ke jumlah D, lalu kita bagi SQRT, buka kurung, kita tutup kurung sampai warna hitam, kemudian kita enter. Baik, ini hasil dari T. Sudah dapat hasilnya ya. Dan ini hasilnya 0,000431. Jadi kita ambil kesimpulan. Bahwasanya kesimpulannya yaitu karena K adalah 0, K adalah T, jumlah T tadi, maka 0 itu ditolak. Maka alternatif H1 maksud saya, artinya terdapat
beberapa perbedaan nilai selisih yang signifikan terhadap kelompok pegawai dalam memberikan pertimbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 karena K0 maka 0 ditolak, maka alternatif H1 artinya terdapat beberapa perbedaan nilai selisih yang signifikan terhadap kelompok pegawai dalam memberikan pertimbangan. Nah, kemudian kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2, yaitu mencari korelasi, determinasi, dan signifikasi korelasi. Akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu yang korelasi produk momen. Kita menggunakan rumus, kita dengan menggunakan ini Fe, kemudian kita ganti statistikal, kemudian kita ganti dengan korel, lalu kita oke. Kemudian array 1 kita isi dengan data di sini yang nama GHA. Kita akan mengerjakan yang GA. Kita pencet ini, kita arahkan ke bawah. Sampai nomor 17. Kemudian array 2 A sampai dengan 17. Kemudian kita oke. Nah, ini hasil dari koleksi produk nomor GH. Selanjutnya HA dan menggunakan rumus seperti itu dengan hasil 0,966362. GH dengan hasil 0,579621 diterima. Kemudian korelasi parsial RGA. Kita akan melanjutkan mengerjakan korelasi parsial RGHA dengan rumus sama dengan buka kurung RGA tutup kurung dikurang buka kurung RGH dikali RAH buka kurung 2 kali nggak dibagi atau garis miring 3 buka kurung 3 kali 1 dikurang buka kurung RGH kuadrat 2 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung 1 sama dengan 1 dikurang buka kurung RAH pangkat 2 kuadrat 2 tutup kurung 3 kali kuadrat 0,5 dan hasilnya adalah 0,211898 yang artinya ditolak. Kemudian korelasi ganda. Korelasi ganda ini dengan menggunakan rumus sama dengan
kurung 4 kali RGA, kemudian RGA pangkat 2 tutup kurung ditambah buka kurung RHA kuadrat 2 tutup kurung 2 kali dikurang buka kurung 2 dikali RGA dikali RHA ditutup kurung 2 kali dikali dibagi buka kurung 1 dikurang buka kurung RGH kuadrat 2 tutup kurung 1 dikurang buka kurung RGH kuadrat 2 tutup kurung 3 kali kemudian kuadrat 0,5 dan hasilnya 0,27158 yang artinya ditolak. Kemudian kita akan menghitung hasil presentasi mahasiswa di atas rata dengan menggunakan rumus jumlah seluruhnya sama dengan kita klik ini, kita klik kemudian dikali 100 dan hasilnya 136.200. Presentasi yang G sama dengan G sama dengan dikali 20 H sama dengan 284 dikali 20 sama dengan, kita ulangi, sama dengan dikali 20. Kemudian kita akan mencari rata-rata mean. Kita akan menghitung rata-rata atau mean dengan rumus sama dengan jumlah keseluruhan A dibagi 17. Kemudian kita enter. A sama dengan A dibagi 17. Kemudian yang G sama dengan 5398 dibagi 17. Dan yang H sama dengan 284 dibagi 17. Dan rata-ratanya A 31,70588. G sama dengan yang A, yang H 16,70588. Baik, di sini kemudian kita akan menganalisis soal nomor 2. Soal nomor 2 mencari korelasi, determinasi, dan signifikasi. Korelasi signifikasinya yaitu
C tidak berkorelasi antara dua variabel. Kemudian 0,25 berkorelasi sangat lemah. Kemudian 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. Kemudian 0,75 korelasi kuat. Kemudian 0,75 0,99 berkorelasi sangat kuat. 1 korelasi sempurna. Baik, sekian paparan dari soal 1 dan 2 yaitu paket C. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.